Boy! Jangan bergerak! Apa ni? Hah? Oh. Sangat. Pergi ni dekat luar. Hanya betul. Tak payah. Pastikan lepas ni kamu. Kan Iris. Menghafal keadaan persekitaran dalam... Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan series Agent Ali musim 1 part yang kelima. Di awal kita diperlihatkan Agent Rizwan yang sedang tergantung sembari melihat situasi di sekelilingnya. Setelah berhasil melepaskan diri, ia juga melumpuhkan penjaga yang berada di luar dan menuju ke suatu ruangan. Sampai di ruangan itu, ia pun terlihat seperti mencari sesuatu. Di saat ia menemukan yang ia cari, tiba-tiba terdengar dari luar para penjaga mencoba memaksa masuk dan terjadilah sedikit pertarungan. Agent Inviso teknik menyelinap. Ternyata itu adalah contoh dari Agent Rizwan yang diberikan kepada Ali. Ali pun diperintahkan untuk mencobanya, tetapi sayangnya dia gagal dalam percobaan pertama. Boy! Jangan bergerak! Apa ni? Ia pun memberikan banyak alasan atas kegagalannya. Yang berjalan seperti yang dirancang. Boleh mainkan peranan. Apa gunanya kamu, Iris? Tolong jangan buang masa sampai dapat. Rizwan, nanti kita... Di dalam kelas terlihat Ali ini sedang mengantuk karena latihannya dengan Agent Rizwan. Karena itu jugalah ia pun kurang fokus saat di dalam kelas, yang mana hal itu membuatnya mendapatkan hukuman berdiri di luar kelas. Hah? Oh. Sangat. Pergi ni dekat luar. Hanya betul. Tak payah. Pastikan lepas ni kamu. Di saat jam istirahat, Ali membocorkan latihannya ke Victor. Untungnya, pamannya datang dan mengalihkan pembicaraan mereka. Ia menanyakan bagaimana Agent Rizwan melatihnya. Awalnya, Ali sedikit mengeluh dengan latihannya, tapi Bakar mencoba untuk menyemangatinya. Oh, risau. Uncle yakin kau boleh belajar dengan agent paling hebat dalam mata. Terima kasih, Uncle. Dengan terengah-engah, Ali pun sampai di markas mata. Ia menanyakan kepada Jenny kemana Agent Rizwan pergi. Belum Ali mendapatkan jawaban, tiba-tiba ia dibuat pingsan oleh Agent Rizwan. Setelah itu, Jenny menjelaskan bahwa Ali tidak pernah menggunakan iris lebih dari 30% kekuatannya. Mendengar penjelasan Jenny, Agent Rizwan pun mengharuskan Ali untuk belajar menguasai kekuatan iris. Ali pun memulai latihannya untuk menguasai kekuatan iris. Di bawah bimbingan Agent Rizwan, Ali pun mengerti bagaimana cara menggunakan iris. Kan Iris. Menghafal keadaan persekitaran dalam... Awalnya, Ali itu terus gagal dalam latihan simulasi rintangan. Selain simulasi rintangan, Ali juga berlatih dengan simulasi pertarungan. Input dari air. Seperti yang kamu lakukan lebih dari satu langkah. Aduh. Nombor plate. Ramai sangat. Lagi. Dengan terus latihan, Ali mulai menguasai iris dan dia pun berhasil menyentuh Agent Rizwan yang sebelumnya tidak pernah dia dapatkan. Meski Ali memiliki peningkatan yang signifikan, tidak membuat Agent Rizwan senang dan berpuas diri. Ia pun mengatakan besok akan melanjutkan latihan terakhirnya. Jika latihan itu berjalan dengan lancar, Ali boleh menjalankan misi kembali. Ketika di sekolahnya, seperti biasa, Bakar sedang menunggu Ali lewat saat jam istirahat. Nah, tanpa Bakar sadari, Ali itu datang dari belakangnya. Ali sempat bertanya mengapa sifat Agent Rizwan bisa menjadi sombong. Bakar pun mengatakan ia membuat sifatnya menjadi sombong karena dia kehilangan mentornya. Yang ternyata mentornya adalah salah satu pilar pemimpin mata Inviso.
Di saat asik berbicara, tiba-tiba Alicia datang dan mengingatkan Ali agar berhati-hati terhadap Agent Rizwan sembari mengingatkan perkataan Agent Rizwan untuk melakukan protokol gegas saat menjalankan misi. Setelah itu, sampailah hari terakhir ujian Ali, di mana ujiannya tidak lagi menggunakan simulasi, melainkan mirip seperti menjalankan misi. Itu kamu tak perlu tahu. Jangan menyampuk. Bawah tanah. Pintu masuk merupakan sebuah dan masuk melalui hoistway lift. Sesampai mereka di dalam, mereka pun memutuskan untuk berpencar. Terlihat Ali ini berhasil bersembunyi tanpa ketahuan dan hal itu berkat latihannya dengan Agent Rizwan. Ia dengan mudah melewati rintangan dan juga berhasil melumpuhkan para penjaga. Ketika Ali mencoba menyalin data, tiba-tiba alarm peringatan berbunyi yang membuatnya sedikit panik. Dia pun mencoba untuk menghubungi Agent Rizwan, tetapi tidak ada jawaban sedikit pun. Nah, para penjaga pun berdatangan sebelum dia menyelesaikan proses penyalinan data. Untung saja, Ali ini berhasil mengalahkan para penjaga itu. Ia pun bergegas untuk melarikan diri. Tapi sayangnya, Ali berhasil dipojokkan oleh para penjaga yang terus berdatangan. Di saat waktu yang kritis, tiba-tiba lampu di tempat itu mati. Iris pun bersinar seperti diperbarui. Setelah itu terjadi, ia pun bisa mengendalikan keamanan. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Ali pun berusaha untuk kabur. Ketika dia berhasil keluar, terlihat daya Iris tinggal 1%. Dan pada saat juga, Agent Rizwan pun datang. Sebangunnya Ali dari pingsannya, dia pun marah dan menanyakan keberadaan dari Agent Rizwan. Tetapi dengan tenangnya, Agent Rizwan menjawab hal ini dilakukan untuk melihat kemampuannya dalam menyelesaikan misi sendiri. Di saat Ali sedang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi sebelumnya, Jenny pun menjelaskan bahwa Ali berhasil menggunakan Iris sampai 100% kekuatannya, dan dia itu juga mengubah ke tingkatan yang baru. Dijelaskan juga Iris dapat merentas jaringan yang berada di sekitarnya, dan juga mengambil alih semua sistem di dalamnya. Hal tersebut membuat Jenny bingung dikarenakan tidak ada catatan mengenai metode tersebut. Ketika Ali disuruh untuk pulang beristirahat, dia pun berniat untuk menunjukkan kepada Bakar. Tetapi sayangnya hal itu tidak berhasil. Karena sudah berhasil melalui ujian terakhirnya, Ali pun mulai menjalankan misi kembali. Kau belanja Lemak, sorry Uncle. Agent Rizwan panggil. Tak apa. Terlihat Ali yang sedang menyamar berpura-pura menjadi pembeli di warung Wak Musang. Karena Wak Musang sedang melayani Ali, ia baru menyadari HP-nya hilang dan sempat mencurigai Ali. Saat akan menegur Ali, tiba-tiba Kong Meng dan anak buahnya datang. Karena merasa ketakutan, Wak Musang pun langsung lari. Melihat itu, Kong Meng dan Ali pun mengejarnya dan membuat terjadinya kejar-kejaran. Ketika Wak Musang terpojok, Bakar pun datang untuk melawan bawahan Kong Meng. Melihat kesempatan tersebut, Wak Musang pun kembali melarikan diri. Pada akhirnya, Wak Musang pun berhasil lolos dari kejaran Kong Meng. Karena perbuatan Kong Meng saat mengejar Wak Musang, seseorang hampir tertimpa truk. Untung saja, Ali sempat menyelamatkannya. Setelah Ali pergi, seseorang yang ditolongnya mendapatkan rekaman dirinya. Scene pun berganti yang memperlihatkan Ali sedang bermimpi. Pagi. Awas! Setelah bangun, dia pun menjadi Ali seperti biasanya yang terlambat masuk sekolah. Sesampainya dia di kelas, terlihat teman-temannya itu sedang melihat sesuatu. Hal ini pun membuat Ali penasaran dan mencoba untuk melihatnya. Tapi sayangnya, ia terjatuh dari atas meja dan menimpa ember yang berisikan air kotoran yang diberikan oleh temannya. Pulang sekolah, Victor memuji superhero yang dia tonton kepada Ali. Melihat hal itu, Ali pun merasa senang. Sampai Ali di rumah, dia pun sempat berpikir dan membuat akun yang berisikan foto-fotonya menggunakan kostum agent. Jadi kita semua mesti harus... Tengok macam ramai yang... Tapi kena jaga rahsia. Saat di markas pusat, Ali terlihat tidak fokus dan tidak mendengarkan penjelasan Jenny. Melihat itu, Bakar pun menegurnya. Tapi sekali lagi, Ali tidak fokus yang membuat Jenderal kesal. Oh, kenapa Wak Musang tak jual? Musuh yang kita hadapi kali ini lebih dahsyat. Ia pun diberikan misi untuk menemukan Wak Musang. Jenny pun memberikan skuter baru yang sudah dia modifikasi kepada Ali.
Karena tidak melihat Alicia saat panggilan misi, Ali pun menanyakan keberadaan dia kepada Bakar. Uncle, mana? Itu, bila ada panggilan misi, Bagus. jadi Namun kita malah dibawa ke Demarga Seberaya, yang di sana kita diperlihatkan Wak Musang yang sedang berlari. Dengan terus berlari, Wak Musang mengira dia itu sudah lolos dari kejaran para agent. Tiba-tiba Bakar muncul di depannya. Setelah berhasil menangkap Wak Musang, Ali kembali asik memainkan HP-nya. Melihat hal tersebut, Bakar pun langsung mengambilnya dan memeriksanya. Setelah mengetahui apa yang membuat Ali seharian tidak lepas dengan HP-nya, Bakar mencoba untuk menasihatinya. Karena perbuatan Ali bisa dilacak oleh musuh dengan mudah. Tetapi Ali itu tidak percaya. Tidak berselang lama, Komeng pun datang dan mengatakan saat mudah untuk menemukan mereka. Hal itu bisa terjadi karena dia melihat foto Ali di media sosial. Awalnya, Komeng meminta untuk menyerahkan Wak Musang dengan baik-baik. Tapi sayangnya, Bakar tidak memberikannya dan terjadilah pertarungan. Karena Ali sedang sibuk bertarung, Wak Musang pun melihat kesempatan untuk kabur. Meski bisa kabur, Wak Musang sempat hampir ditangkap oleh Komeng. Tetapi di detik terakhir, Ali datang yang membuat Komeng gagal dan membuatnya tercebur. Setelah misi selesai, Bakar marah karena tindakan Ali yang selalu tidak mengikuti peraturan. Mendengar ocehan pamannya, Ali terus mencoba membela diri. Sampai-sampai Ali mengucapkan kata-kata yang membuat Bakar kecewa. Ada yang puji benda saya buat. Saya elite. Bagi tahu General. Ejen Rizwan yang jadikan saya hebat, bukan Uncle. Keesokan harinya, saat pulang sekolah, Victor memuji dirinya yang menggunakan kostum agent. Victor pun berpikir untuk mengajaknya bertemu dengan Seberwira. Jugalah, tak tanya tak tahu mah. Ketika Ali mengejar Alicia, tiba-tiba Victor dijemput oleh Abang Beruang. Dia menawarkan Victor bisa membuatnya bertemu dengan Seberwira. Merasa itu panggilan dari Seberwira, Victor pun dengan senang hati untuk ikut bersama Abang Beruang. Sampai Ali di perpustakaan di sekolah, ia mendapatkan pesan video yang memperlihatkan Victor ditangkap dan memintanya datang untuk menyelamatkannya. Ali pun panik melihat temannya ditangkap. Ia pun mencoba untuk menghubungi pamannya, tapi sayangnya Bakar tidak merespon panggilannya karena dia itu masih kecewa dengan Ali. Karena terlalu berisik, Victor pun dibuat pingsan oleh Komeng. Komeng dan Abang Beruang pun keluar untuk membeli sesuatu. Ya. Ini aku. Abang jangan risau. Ini Melihat dua anak buahnya yang sedang gabut, Komeng pun lantas menegurnya. Tiba-tiba salah satu dari mereka berdua dilempar kerikil. Saat memeriksanya di sekitar, mereka itu tidak melihat satu orang pun di sana. Saat akan pergi, Komeng mendengar teriakan anak buahnya yang membuatnya langsung bergegas kembali. Di saat Ali menyelamatkan Victor, Komeng dan para anak buahnya pun datang. Menyadari bahwa dia sudah ketahuan, ia pun mencoba untuk melarikan diri. Di penghujung pelarian Ali, dia ini berhasil di pojokan. Ketika Komeng akan menghajar Ali, dari belakang Bakar muncul untuk menyelamatkannya. Meski begitu, dia ini masih terlihat kesal dengan Ali. Aduh. Jangan mimpi lah kau boleh lepas. Tunggu apa lagi Ali? Cepat. Saat akan melepaskan Victor, tiba-tiba ia bangun dari pingsannya. Karena tidak ingin ketahuan, Victor pun dibuat pingsan oleh Bakar. Setelah semua selesai, mereka berdua pun kembali ke markas. Kenapa dah balik rumah? Saat mereka akan melapor, mereka disambut dengan pengawal yang bersenjata. Bakar pun mengira mereka ketahuan karena perbuatan Ali yang memamerkan dirinya sebagai agen. Tapi tanpa diduga, Bakar ini ditangkap karena dia dituduh sebagai mata-mata musuh. Melihat hal itu membuat Ali bingung dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Ali pun dipersilakan keluar tanpa mendapatkan sedikit jawaban. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.